Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kebaktian online GKI Epifani hari ini. Selamat hari Minggu. Kiranya kuasa kasih Tuhan selalu menyertai saudara-saudaraku yang saat ini menyaksikan kebaktian kita, dan biarlah kasih Tuhan selalu ada buat Anda dan saya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita angkat pujian ini. Ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu Bapa, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu Tuhan, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Sembah Dia saudara, tinggikan nama-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Ini hati kami Bapa, ku mau menyenangkan-Mu Yesus, haleluya. Saudara-saudara, saat engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau mengkhususkan segalanya hanya kepada Dia untuk menyenangkan hati Tuhan.
Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari saudara, pada hari ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Oh haleluya Jesus. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Kita sembah Dia. Kita agungkan namanya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan mengurapi kita dan membuat kita lebih mengerti dari hari-hari sebelumnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau meneliti kebenaran firman-Mu Tuhan. Lebih lagi, dan kami ingin melaksanakan dalam hidup kami Bapa. Berkata-katalah Tuhan, sehingga kami boleh diperbarui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan membuka dari kitab 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Saudara boleh mempersiapkan 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kata sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tujuan utama hidup orang percaya saudara. Sebab itu kami berusaha baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh, kami berkenan kepada Kristus. Saudara, bagaimana engkau dan saya dapat berkenan di hadapan Allah? Bagaimana engkau dan saya boleh diperkenan oleh Allah? Saudara, saat engkau tahu dengan pasti bahwa hidupmu dan hidupku sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Engkau dan saya harus memelihara keselamatan yang dari Dia. Harus mampu melaksanakan apa kehendak Tuhan. Mampu apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Tujuan utama hidup orang percaya yaitu supaya berkenan kepadanya. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini, yang terutama dari segala yang ada, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi saudara, yang terutama dari segala yang ada di muka bumi ini saudara, yaitu untuk memperlengkapi kamu dengan segala yang baik
segala yang baik. Jadi saudara, hidupmu dan hidupku melakukan segala yang baik, segala yang berkenan di hadapan Allah, sesuai dengan kehendak-Nya, dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sesuatu yang baik yang kau lakukan dalam hidupmu, yaitu agar kemuliaan nama Tuhan ada di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Kita lihat di Ibrani 13 ayat 21. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, Ibrani 13 ayat 21 berkata, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, yang terutama dari segala yang ada, hidupmu dan hidupku, untuk kemuliaan nama Yesus. Yang ketiga saudara, passion yang ketiga ialah melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Saudara, engkau tidak perlu menyukakan hati manusia dengan segala sesuatu, dengan berbagai cara. Tetapi engkau harus menyadari bahwa setiap tindakanmu itu dapat menyenangkan hati Allah. Karena Allah yang menguji hati kita. Katakan sesuatu yang benar untuk sesuatu yang benar. Katakan sesuatu yang salah untuk sesuatu yang salah. Saudara, Allah tidak menghendaki engkau dan saya suam-suam kuku. Tapi Allah menghendaki sesuatu yang pasti. Karena itu saudara, berbicaralah untuk sesuatu yang iya. Untuk segala yang iya. Dan tidak untuk yang tidak. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Dari 3 passion yang ada, tujuan utama hidup orang percaya. Yang kedua, ya terutama dari segala yang ada dan melakukan yang menyenangkan hati Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa engkau dan saya hidup untuk menyenangkan hati Allah. Untuk berkenan kepadanya. Untuk melakukan kehendak-Nya. Lalu bagaimana dalam menghadapi situasi dan keadaan kita? Hidup yang tidak menentu di dunia ini. Saudara, bagaimana implementasinya? Pertama, dimulai dari dalam hati dan pikiranmu. Bagaimana hidupmu bisa layak di hadapan Tuhan? Pikiranmu adalah pikiran Kristus. Hatimu adalah hati yang penuh kasih. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dari segala pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, saat engkau hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal, berarti engkau sudah memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh ke arah Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Lalu bagaimana kehidupan untuk menghindari suatu pemikiran keduniawian? Kamu telah tahu bagaimana kamu sudah harus hidup yang berkenan kepada Allah. Hal itu memang kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya sungguh-sungguh. Bukan hari ini kamu melakukan kehendak Allah, lalu esok kamu berubah. Tapi engkau melakukan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu, kejujuranmu. Saudara, engkau dan saya dibentuk
sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan bersama Allah. Belajar hidup jujur di hadapan manusia seperti di hadapannya. Kolose 3 ayat 22-23 berkata, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, saudara. Engkau dan saya memiliki pemimpin di dunia ini. Bagaimana engkau dan saya mentaati pemimpin yang ada di dunia ini? Bukan hanya di depan dia, tapi juga di belakang dia. Engkau taat akan segala sesuatu yang sudah ditetapkan sesuai dengan norma-norma yang ada. Saudara, bukan untuk menyenangkan pemimpin, bukan untuk menyenangkan mereka, melainkan tulus hati. Engkau memiliki takut akan Tuhan. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat engkau melakukan suatu pekerjaan, apakah engkau seorang ibu rumah tangga, engkau melakukan pekerjaanmu sehari-hari, engkau mempersiapkan rumah tanggamu, engkau boleh mencuci, mencangkul, memasak, merawat anakmu. Lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Hai bapak-bapak, waktu engkau bekerja, melakukan pekerjaanmu di kantor, ataukah engkau melayani? Bukan untuk manusia, tapi lakukan. Apa yang kamu lakukan untuk sesamamu itu seperti untuk Tuhan. Hai anak-anak muda, lakukan segala yang ada dalam hidupmu seperti untuk Tuhan. Maka dalam keseluruhan hidupmu, engkau akan memiliki sukacita penuh. Dan Tuhan disenangkan oleh segala yang ada di dalam hidupmu. Belajar hidup jujur di hadapan manusia. Engkau akan menjadi sebongkah emas murni. Kemanapun engkau dibuang, kemanapun engkau dimasukkan, engkau akan tetap menjadi emas yang murni. Saat engkau melakukan apa yang dikatakan kehendak Allah. Sebab itu, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh, lakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Sebab pada waktunya saudara, kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Saudara, mari semasa engkau diberi kesempatan, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Allah sesuai dengan kehendak Allah, untuk kemuliaan Allah, dan selama-lamanya hanya untuk Allah. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh muka bumi ini. Ada amin saudara? Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Saat kesempatan ini masih ada saudara, tidak ada yang mustahil di dalam hidupmu dan hidupku. Lakukan apa yang merupakan kehendaknya, dan engkau akan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian haleluya, haleluya 12 kali. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, sembah dia saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Di dalam haleluya ada kepastian Bapa. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan memiliki ketaatan. Ajar kami Tuhan hanya mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, yakin dan percaya, kita akan masuk di dalam doa syafaat saudara. Dalam haleluya ada kepastian saudara. Minta pada Tuhan pada siang hari ini saudara. Apa yang engkau butuhkan? Apakah engkau sedang sakit? Maka biarlah kuasa Tuhan menjamah engkau dan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, Jesus. Apakah saat ini engkau sedang kesulitan secara ekonomi? Di dalam haleluya ada kepastian, ada berkat. Asal engkau menyatu dengan Yesus. Oh haleluya, Jesus. Bapa, engkau memberkati setiap orang-orang yang mengalami kesulitan Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami ingin tetap menyenangkan engkau Bapa. Menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati apa yang mereka makan pakai Bapa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Haleluya, Jesus. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara bangsa ini. Engkau Tuhan yang mengurapi bangsa ini. Tuhan, bebaskan bangsa Indonesia dari pandemi ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Tuhan, bungkus yang saat ini Tuhan. Orang-orang yang dalam keadaan sehat Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi Tuhan, memberkati wakil presiden, para menteri, bahkan aparat-aparat pemerintah yang lainnya. Terima kasih Bapa untuk kota kami. Terima kasih untuk Bekasi. Kami berdoa Tuhan untuk ketua sinode kami Tuhan, Pastor Adi dan Ibu Adi Tuhan, anak cucu menantu Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah, melindungi mereka, menolong mereka dalam kesehariannya. Engkau Tuhan yang menolong keseharian mereka. Terima kasih Bapa. Kau memberkati para pendeta yang ada, gereja-gereja Tuhan, Kau menutup bungkus mereka. Memberkati setiap pendeta-pendeta CKI Tuhan. Memberkati gembala kami Tuhan, Pastor Boas Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Engkau Tuhan yang melimpahkan berkat kesehatan dan takut akan Engkau. Hidupnya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Para jemaat juga Tuhan berkati. Haleluya, Jesus. Haleluya. Saudara, biarlah musik ini tetap mengalun. Saat ini angkatlah tanganmu saudara. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang memberkati engkau dan saya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus sendiri,
dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah shalom-Nya melanda engkau dan saya. Diberikan kekuatan iman. Diberkati apa yang kau usahakan, makan, pakai, kesehatan keluargamu. Bahkan Tuhan membuat engkau berhasil apapun yang sedang kau rencanakan. Terimalah berkat ini saudara dan kuatkan imanmu. Sampai Tuhan Yesus sendiri yang menyebut engkau dan saya di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kebaktian kita telah usai. Tapi percayalah saudara, kuasa dan kasih Tuhan tetap menyertai engkau dan saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Senangkan hati Tuhan, jaga kesehatanmu, dan lakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Haleluya. Shalom.